ekspansi volume produksi sangat cepat. Ini yang membuat dunia itu oversupply dengan nikel. Sekarang ini kita 50% produser nikel dunia. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat berdampak kepada market. Karena kita memproduksi terus, maka harga dunia turun. Dewan Pakar Timnas Amin, Wijayanto Samirin, membenarkan data dari CEO Kapten Timnas Amin, Tom Lembong, jika eksplorasi nikel di Indonesia ugal-ugalan, sehingga menimbulkan oversupply dunia, karena Indonesia adalah produsen 50% nikel dunia. Jadi, apa yang dilakukan Indonesia akan berdampak terhadap harga nikel dunia. Jika Indonesia terus memproduksi, maka harga nikel dunia akan jatuh. Samirin melanjutkan, sejak tahun 2015 sampai tahun 2022, suplai dunia itu naik 1,47 juta ton per tahun. Kebutuhannya hanya naik 1,14 juta ton dan sekarang sudah oversupply dan hampir 100% suplai dari Indonesia. Sebagai gambaran, Mbak, dalam beberapa tahun terakhir dari 2015 hingga 2022, supply nikel dunia itu naik 1,47 juta ton per tahun. Demand-nya hanya naik 1,14 juta ton, sehingga sekarang sudah oversupply dan hampir 100% supply itu dari Indonesia. Nah, dalam konteks supply ini kita adalah superpower nikel, jadi kita harus hati-hati berpikir strategik, tidak hanya berpikir hit and run, short term, aji mumpung gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi industri di mana kita mempunyai saham paling besar gitu. Indonesia adalah superpower nikel dunia, maka harus hati-hati dalam mengeksplorasi nikel, berpikir lebih strategis, tidak hanya berpikir hit and run, short term, aji mumpung, karena itu akan mempengaruhi industri di mana Indonesia memiliki saham besar. Terkait lingkungan, Samirin mengatakan, banyak sekali keluhan masyarakat, laut kotor tercemar, nelayan kehilangan mata pencaharian, petani tidak bisa lagi bekerja, hingga masalah governance. Belum lagi, smelter meledak beberapa kali. Terakhir 21 orang meninggal. Itu adalah hal yang paling kasat mata terhadap dampak industri nikel. Itu satu hal. Belum lagi kalau kita berbicara masalah lingkungan, banyak sekali keluhan gitu ya, laut kotor, laut tercemar, nelayan kehilangan mata pencaharian, petani dan lain sebagainya. Juga masalah governance. Smelter meledak beberapa kali, yang terakhir kemarin 21 meninggal. Itu adalah contoh-contoh yang sangat kasat mata. Belum lagi kalau kita lihat proses hitung-hitungan investasi misalnya, apakah ketika mereka investasi di Indonesia, perhitungan capex-nya itu betul, ada proses audit, apakah ini tidak ada markup dan lain sebagainya. Karena ini akan ada dampak pada pajak. Belum lagi jika berbicara hitung-hitungan investasi, apakah hitungannya betul, ada markup atau tidak, karena ini akan berdampak kepada pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh Managing Director BEPS, Antoni Budiawan. Ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Thomas Lembong. Malah yang ditudingkan oleh Gibran soal Tom Lembong anti nikel adalah kesalahan. Pasalnya, Indonesia saat ini bukan produsen baterai, sehingga tidak bisa menentukan teknologi baterai. Tom Lembong, pertama, Indonesia tidak dalam posisi menentukan arah teknologi baterai. Teknologi baterai adalah ditentukan oleh produsen baterai dan user dari baterai. Salah satunya yang terbesar tentu aja saat ini adalah EV, electrical vehicle. Fakta bahwa tadi juga ada datanya dari Kompas bahwa penggunaan LFP ini semakin besar, semakin banyak. Yang baru-baru untuk short range itu akan menggunakan LFP karena LFP lebih murah. Data Kompas juga menunjukkan jika data penggunaan LFP semakin hari semakin besar. Para produsen hari ini cenderung menggunakan LFP karena lebih murah dan lebih aman. Banyak sekali keunggulan LFP baterai. Bahkan hari ini pemakaian LFP baterai sudah mencapai 30% dan akan terus bertambah hingga 60%. Ini tidak dapat dihindari sehingga dan juga lebih aman. Banyak sekali lah keunggulan-keunggulan dari LFP, dan kedepannya diperkirakan saat ini kurang lebih 30-35% market LFP di EV di seluruh baterai, dan ada prediksi akan mencapai 60%. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Jadi pernyataan Tom Lembong itu adalah biasa-biasa saja gitu, bahwa ini adalah faktanya gitu kan. Itu pertama. Hal ini yang harusnya segera disikapi oleh Indonesia, karena pernyataan Tom Lembong itu biasa saja, tidak anti nikel. Antoni juga tidak menyangkal jika dampak lingkungan eksplorasi nikel ini sangat parah.
Salah satunya di Pulau Wawoni'i, Sulawesi Tenggara. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga penggusuran warga lokal atas nama proyek strategis nasional. Yang kedua adalah kerusakan di Blok Mandiogo. Itu adalah pertambangan ilegal, meskipun pelaku sudah ditangkap. Terus yang kedua, apakah hilirisasi ini juga ugal-ugalan? Nah, kalau kita lihat banyak sekali tambang nikel itu membuat masalah untuk pencemaran lingkungan. Kita lihat di Pulau Wawoni misalnya, bahkan bukannya hanya pencemaran lingkungan, bahkan juga penggusuran atas nama proyek strategis nasional. Ya kan, ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah nol. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. CEO Kapten Timnas Anies Muhaimin Iskandar, Thomas Limbo, menjawab tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terkait hilirisasi yang selama ini terus dipromosikan oleh Presiden Jokowi. Sampai-sampai Capres dan Cawapres Prabowo Gibran setiap ditanya oleh Capres-Cawapres lain terkait semua permasalahan, jawabannya selalu hilirisasi. Tom Limbong mengatakan, jika Capres Anies Baswedan dan Muhaimin tidak anti hilirisasi, bahkan hilirisasi itu masuk dalam visi paslon nomor urut 1 tersebut, karena hilirisasi adalah istilah keren dari industri pengolahan yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, seperti pengolahan gabah menjadi beras, tebu menjadi gula, itulah hilirisasi. Jadi sekali lagi kami tidak anti hilirisasi, ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Muhaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia. Ya, soalnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah menjadi beras itu juga hilirisasi, itu pengolahan. Ya kan, mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan. Ya, dan itu seperempat daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Poinnya, menjual komoditi tidak dengan kondisi mentah. Yang jadi masalah sekarang, hilirisasi nikel dilakukan secara ugal-ugalan. Ia lalu menyinggung video Luhut yang mengkritik dirinya. Apapun itu, jangan mengeksploitasi nikel dengan ugal-ugalan. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan tidak menyangkal jika terjadi kerusakan lingkungan besar pada industri nikel tersebut, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Itu yang menjadi keprihatinan Timnas Anies Baswedan Muhaimin. Pertama, jangan laksanakan apapun juga, termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Ya. Jadi mungkin kita bisa tayangkan ya, saya mensyukuri bahwa mungkin kita ke slide 2 saja ya. Tapi saya mau mensyukuri bahwa Pak Luhut dalam pernyataannya video 8 menit sekalipun tidak menyangkal masalah pencemaran lingkungan. Ya, yang diakibatkan oleh industri nikel kita, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Ya. Ia juga mengapresiasi Muhaimin Iskandar yang menanggapi tantangan dan undangan Luhut untuk datang ke Morowali melihat kerusakan lingkungan, bahkan bisa rekreasi renang di laut yang warnanya coklat karena kerusakan lingkungan yang begitu parah. Atau mungkin bisa langsung bertemu dengan masyarakat setempat, bertanya mengenai kerusakan lingkungan hingga bentrokan sosial dengan tenaga kerja asing di sana. Jadi itu satu keprihatinan kami. Ya, saya juga mau mengapresiasi cawapres kami Pak Muhaimin ya, yang menanggapi undangan Pak Luhut untuk bareng-bareng berkunjung ke Morowali, ya kan, karena nanti bisa sama-sama berenang di laut, coba yang coklat, untuk ngelihat sendiri pencemaran lingkungan, ya, bisa bicara langsung dengan rakyat setempat mengenai bentrokan-bentrokan sosial dengan TKA dari Tiongkok. Ia juga berterima kasih kepada Luhut karena diberi data angka yang menurutnya menambah rekomennya bahwa hilirisasi ini sebenarnya tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Argumen Luhut mengatakan bahwa hilirisasi ini berdampak kepada pengentasan kemiskinan Sulawesi Tengah. Luhut mengungkapkan angka kemiskinan di Morowali, Sulawesi Tengah turun dari 14% ke 12%. Ia lalu menyanggah, masalahnya data tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara jauh dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Meskipun turun dari 14 ke 12%, itu jauh dari penurunan kemiskinan nasional, yaitu dari 12 ke 9%. Jadi
sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Pak Luhut ya, karena beliau memaparkan beberapa angka ya, yang hemat saya sangat membantu argumen saya ya, bahwa sebetulnya hilirisasi ini tidak begitu berdampak luas pada ekonomi ya. Jadi misalnya Pak Luhut itu mengangkat mengenai hilirisasi ini efektif dalam menekan kemiskinan. Ya, dan beliau paparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara turun dari 14% menjadi 12%. Ya, ini kita juga tampilkan grafiknya. Persis yang ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa signifikannya industri hilirisasi di Sulawesi Tengah? Meskipun terjadi penurunan kemiskinan dari 14 ke 12%, tidak berbanding lurus dengan kenaikan ekonomi di Sulawesi Tengah yang sampai 30% per tahun. Itu 6 kali lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 ke 12%. Jadi tapi kemiskinan di Sulawesi Tenggara tetap jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Ya, di mana meskipun turun dari 14 menjadi 12, ya kan, nasional turun dari 11 menjadi 9. Ya kan? Jadi apa yang istimewa mengenai dampak pada kemiskinan daripada industri nikel di Sulawesi Tengah. Yang kedua, sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ya itu sampai 30% per tahun. Ya kan, mungkin rata-ratanya antara 15 sampai 20% ya. Pertumbuhan ekonomi itu berarti 3 kali sampai 6 kali lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional. Tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 menjadi 12%. Tom lalu memberikan konklusi, jika dikatakan pertumbuhan industri nikel berdampak besar kepada daerah dan masyarakat setempat, harusnya kemiskinan itu sudah tidak ada. Artinya angkanya 0, karena uang yang begitu besar hingga ratusan triliun di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi paparan Luhut itu hanya mitos belaka. Ya kan, ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah 0. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, ya 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. Malah masyarakat setempat kena getahnya, kena pencemaran lingkungan, kena dampak bentrokan dengan tenaga Tiongkok, sampai kena kecelakaan kerja yang sampai saat ini belum ada yang dipenjara hingga didenda karena kelalaian soal keamanan kerja di industri nikel tersebut. Ya, malah masyarakat setempat kena getahnya kan, kena pencemaran lingkungan, kena bentrokan dengan TKA dari Tiongkok, kena kecelakaan, kebakaran dan ledakan yang memakan banyak nyawa, dan yang kami sesalkan sejauh yang kami tahu sampai sekarang belum ada yang dipenjara, belum ada yang bahkan didenda ya atas pelanggaran standar keamanan bagi pekerja di pabrik smelter ya di sana. Jadi ya.